护恩赐，旌旗光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Kondisi Long Hao Chen sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya. Perlahan Long Hao Chen mulai membuka matanya, melihat sekeliling di sekitarnya, dia merasa keheranan karena tidak ada setetes pun energi spiritual internalnya yang tersisa, tungku sen spiritual melayang-layang di dadanya tanpa bergerak, dan kecemerlangannya pun telah meredup. Sungguh keterampilan pengorbanan ini hanya digunakan 10 detik saja, tetapi sangat melemahkannya sampai sedemikian rupa. Untungnya, tidak ada kerusakan pada organ dalamnya, dan dia bisa merasakan aura suci yang lembut tanpa henti membasahi tubuhnya. Dia tidak mengetahuinya, tapi itu adalah efek dari penyembuhan suci, kemampuan penyembuhan yang digunakan oleh praktisi dari langkah ketujuh yang bekerja pada organ internalnya, meskipun keadaan dia saat ini melemah, tetapi tidak ada luka yang tersisa di tubuhnya. Itu juga disebabkan karena fisiknya sebagai putra cahaya, yang memiliki energi spiritual paling murni yang terbuat dari cahaya suci. Saat dia memulihkan kesadarannya, rasa sakit yang Long Hao Chen rasakan secara bertahap menghilang. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa di dalam tungku spiritualnya energi spiritual otonom telah terakumulasi. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikan energi spiritual ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya sendiri. Pemulihan energi spiritualnya hanyalah masalah waktu sekarang. Senyum tergambar di sudut mulut Long Hao Chen meskipun dia kalah dalam pertandingan melawan Yang Wenzhao, dia masih cukup senang. Long Hao Chen yakin bahwa setelah perjuangan ini, pada saat energi spiritualnya pulih, dia benar-benar akan menerobos ke langkah kelima. Yang Wenzhao ini adalah lawan yang sangat tangguh, dia bahkan memiliki tungku spiritual juga. Dalam situasi pertarungan 1 lawan 1 ini, tungku spiritual Star Sea milik Yang Wenzhao jelas memiliki lebih banyak keunggulan daripada tungku Sen spiritual Long Hao Chen. Ternyata ayah benar, metode terbaik untuk Satria Retribusi untuk maju adalah melalui pertempuran tanpa henti, merasakan dan memahami segala sesuatu di tengah-tengah mereka. Pada awal tahap selanjutnya dari seleksi perburuan iblis, aku seharusnya sudah benar-benar pulih. Menurut hitungan hari, 6 kuil besar harus memiliki setidaknya 3 hari penyisihan tersisa, karena harus ada banyak orang yang tersisa di kuil prajurit. Setelah penyisihan, akan ada 3 hari istirahat, sehingga total 6 hari istirahat. Seharusnya cukup bagiku untuk pulih sepenuhnya. Yang terbaik adalah jika aku bisa menembus langkah kelima saat itu. Meskipun Hao Yu tidak ada di sini saat ini, itu tidak berarti aku tidak bisa mendapatkan peringkat yang baik selama tahap utama kompetisi. Kontes ini akan memberikan banyak manfaat bagiku. Tetapi mengapa aku merasa telah melupakan sesuatu yang sangat penting sekarang? Tiba-tiba, senyum di wajah Long Hao Chen menjadi beku. Membuka matanya lebar-lebar, dia tiba-tiba menjadi pucat dan kulitnya berubah total. Cair. Ya benar cair. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia menerima pukulan berat di dadanya, dan dia tiba-tiba mencoba memaksa dirinya ke posisi duduk. Perubahan postur ini menyebabkan rasa sakit yang signifikan di tubuhnya, dan dia tidak berhasil mengubah posturnya. Aku baru ingat sekarang. Aku melewatkan janji kita. Aku terlalu fokus pada pertandingan. Aku melewatkan janji kita. Aku melewatkannya. Long Hao Chen benar-benar dipenuhi kecemasan, memaksa dirinya untuk bangun. Dia pasti menungguku dan sudah pasti menunggu untuk waktu yang cukup lama. Long Hao Chen berdiri dengan susah payah, dia harus menopang dirinya sendiri dengan bersandar di dinding, saat dia ingin keluar mencari Chai Er.
Aku harus menemukannya, aku tidak mau mengecewakannya. Pada saat ini, pikirannya sepenuhnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Saat Long Hao Chen beranjak meninggalkan rumah, malam sudah sangat larut, dia dengan goyah berjalan keluar. Energi spiritual internalnya benar-benar kering sehingga tidak bisa melindunginya sama sekali. Secara kebetulan, kultivasi energi spiritual eksternalnya membuat tubuhnya kuat. Jadi meskipun perasaan melemah terus menyerang indranya, di lubuk hatinya, tekad yang kuat mendorong setiap langkah yang dia ambil saat dia berjalan menjauh dari rumah, maju menuju tempat di mana mereka bertemu setiap hari. Untungnya, rumah tempat dia tinggal dan tempat mereka bertemu cukup dekat. Sambil tersandung, dia perlahan maju. Long Hao Chen saat ini merasa sangat malu dan bersalah. Langkah demi langkah berjalan, pandangan Long Hao Chen masih kabur, karena dinginnya malam yang dalam secara bertahap menyerang tubuhnya. Setelah lama berjuang dengan susah payah, akhirnya dia tiba di tujuan, dia bisa melihat tempat di mana dia biasa bertemu setiap hari dengan Chai-Er. Hanya saja, Chai-Er tidak ada di sana, lokasi itu benar-benar kosong dan tenang. Long Hao Chen akhirnya tidak bisa berdiri teguh, dan jatuh ke tanah. Tentu saja, Chai-Er sudah pergi. Langit sudah begitu gelap, jadi bagaimana mungkin dia belum pergi? Bibir Long Hao Chen berubah menjadi seringai pahit. Saat dia jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan berusaha terlalu keras dalam pertandingan melawan Yang Wenzhao. Aku harus pergi ke tempatnya untuk meminta maaf. Tapi apakah dia akan memaafkanku? Dia pasti menungguku begitu lama, dan pasti juga dipulang sendiri. Bagaimana nasibnya sekarang? Apalagi dia tidak bisa melihat jalan, betapa menyakitkan kejadian ini. Akankah dia masih mau memaafkanku? Itu tidak akan berhasil, aku tidak bisa mencarinya. Ini sudah sangat larut malam, jadi dia pasti sudah tidur setelah hari yang melelahkan. Sekarang, bagaimana aku bisa mengganggunya? Dia pasti sudah menungguku sangat lama di sini. Jika aku ingin meminta maaf padanya, aku harus menunggu lebih lama darinya di sini. Pada titik ini, kondisi Long Hao Chen sangat lemah, dia merasa sepertinya dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Tidak. Aku tidak boleh pingsan sekarang, aku harus menunggunya di sini. Ini adalah jalan yang sering dia lalui setiap hari. Saat dia memikirkan itu, Long Hao Chen menggunakan tangannya untuk menopang dirinya sendiri dan perlahan bangkit. Setelah berdiri, dia mencoba yang terbaik untuk tetap berdiri. Chai-Er datang ke tempat tidur Long Hao Chen. Dia bingung Long Hao Chen tidak ada di kamarnya. Mengapa dia tidak ada di sini? Kemana dia pergi? Chai-Er merasakan bau dari Long Hao Chen masih tertinggal di udara, dan sedikit kehangatan tertinggal di tempat tidur Long Hao Chen. Ini adalah bukti bahwa dia sebelumnya ada di sini, tetapi ini sudah sangat larut, kemana dia pergi? Chai-Er langsung bergegas pergi menyisir setiap sudut ruangan, termasuk kamar Li Xin dan Ye Hua. Tetapi usahanya sia-sia karena tidak ada jejak Long Hao Chen di situ. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Aku harus menemukannya segera. Dinginnya malam, dan angin bertiup menyapu kulit Chai-Er. Di saat sudah menyisir ke sana kemari belum menemukan Long Hao Chen, tiba-tiba dia mulai merenungkan tempat di mana Long Hao Chen biasa pergi. Mungkinkah di tempat itu? Chai-Er langsung bergegas pergi ke tempat biasa dirinya dan Long Hao Chen bertemu karena tinggal tempat itu yang belum dia datangi. Long Hao Chen sudah mengalami banyak kesulitan mempertahankan kesadarannya, kondisinya semakin melemah dia terus jatuh ke tanah. Saat ini dia bahkan sudah tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Sambil menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, dia berusaha berdiri di sana dan tubuhnya tak henti-hentinya gemetar. Long Hao Chen. Chai-Er dengan cemas memanggilnya. Suara yang tak asing tiba-tiba memasuki pikiran Hao Chen. Mungkinkah itu dia? Apa mungkin sekarang aku sedang halusinasi? Segera setelah Chai-Er memanggil, tongkat bambunya samar-samar menyentuh tubuh Long Hao Chen. Long Hao Chen, yang sebelumnya tidak stabil, segera jatuh setelah mendengar panggilan ini, tetapi jatuhnya membuatnya sedikit tenang. Rok panjang ungu, rambut ungu berlambai-lambai, berantakan dan menutupi wajahnya. Aroma lembut, mengandung semacam rasa dingin, masuk ke dalam dirinya. Kaget, dia melihat wajah Chai-Er yang sangat cemas. Kulitnya agak pucat, matanya tanpa ekspresi, tapi wajahnya yang lembut dan cantik tidak tertutup sedikit pun. Kamu.
Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau baik-baik saja? Merasakan bahwa Long Hao Chen telah jatuh, Chai'er langsung menjadi cemas, bergegas untuk berjongkok dan dengan lembut membelai dia dengan kedua tangannya. Pakaiannya agak basah, dan jelas, tubuhnya sangat gemetar, setelah tinggal begitu lama di jalan malam ini, dan napasnya sangat tidak stabil. Chai'er. Chai'er. Aku minta maaf. Saat ia melihat Chai'er, Long Hao Chen menjadi sangat senang. Sambil memegang tangan kecilnya yang lembut, dia berkata, tanpa bisa mengendalikan napasnya. Aku tidak melewatkan janji kita dengan sengaja, maukah kamu setuju untuk maafkan aku? Dipegang oleh tangannya, hati Chai'er langsung terguncang karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tangannya sangat dingin, tidak ada yang tersisa dari kehangatan sebelumnya. Dalam situasi ini Chai'er bisa merasakan betapa lemahnya kondisinya saat ini, di saat tubuhnya sedang lemah, dia harus menunggunya di sini cukup lama. Hao Chen, aku memaafkanmu. Chai'er membungkuk, dengan lembut mencondongkan tubuh ke arahnya untuk memeluknya, meletakkan tangannya yang lembut di punggungnya dan dengan lembut memberikan energi spiritualnya ke tubuhnya, membantu menghilangkan rasa dingin di tubuhnya dan melemahkan udara dingin di sekitarnya. Yang membuatnya merasa sangat buruk, sehingga untuk menghindari dia jatuh sakit. Energi spiritual Chai'er hangat, tapi Long Hao Chen saat ini merasa terlalu lemah. Kelopak matanya terasa berat, sehingga tidak bisa lagi menahan kesadarannya. Setelah waktu yang singkat, Long Hao Chen sudah kembali ke kamarnya. Chai'er dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya sebelum duduk di tempat tidurnya dan memegang tangannya. Pada saat ini, di bawah pengaruh energi spiritual Chai'er, tangan Long Hao Chen telah menjadi jauh lebih hangat, dan tidak dingin lagi seperti sebelumnya. Maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu. Wajah Chai'er yang elegan tampak lebih menawan, saat dia dengan lembut dan hati-hati mengangkat tangannya, dengan lembut menyentuh wajah dan ujung hidungnya, dengan erat membelai kulit halusnya. Seperti itu, wajah pucat Chai'er secara bertahap mulai memerah. Cahaya redup berwarna emas berkelap-kelip, dan belati dengan tenang muncul di tangannya. Jari-jarinya yang lembut tampak seperti seorang seniman yang cekatan. Dia menggerakkan belatinya, membentuk bentuk karakter kecil, di sisi tempat tidur, sebelum menutupinya dengan tangannya. Kemudian, dia dengan lembut membelai pipinya, seperti tidak mau berpisah dengannya. Pada saat ini, dia masih ingat kata-kata Long Hao Chen sebelum jatuh pingsan. Apa yang dia katakan adalah, Chai'er, kamu benar-benar cantik. Long Hao Chen terbangun dari pingsannya. Kondisinya sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Hal pertama yang muncul adalah wajah cantik Chai'er tadi malam yang terus terbayang di pikirannya. Kejadian semalam itu nyata atau aku hanya bermimpi? Long Hao Chen tidak yakin apa yang terjadi tadi malam adalah nyata, terutama karena dia merasa sangat lemah pada saat itu jadi tidak bisa memastikan kejadian itu benar atau tidak. Di saat memikirkan hal itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu di sisi tempat tidurnya, sepertinya ada beberapa tulisan tangan di sini yang diukir dari benda tajam. Beristirahatlah dengan baik, dan jangan pedulikan aku. Ketika tahap kompetisi berikutnya tiba, kita akan bertemu lagi. Chai'er. Ternyata semalam kejadian semalam itu benar-benar nyata. Long Hao Chen langsung bersemangat setelah menemukan pesan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa tadi malam, Chai'er telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyalahkannya. Kita hanya akan bertemu selama kompetisi? Apa artinya ini? Tadi malam, sepertinya Chai'er menggunakan energi spiritualnya untuk membantuku pulih. Mungkinkah dia juga dari salah satu dari 6 kuil besar? Tapi dia buta. Dari kuil mana dia berasal? Di saat Long Hao Chen berpikir tentang asal-usul Chai'er, beberapa saat kemudian, Ye Hua dan Li Xin datang mengunjunginya. Sebagai kakak beradik yang kalah dalam pertandingan, mereka bisa beristirahat selama 5 hari ke depan, hingga dimulainya kompetisi berikutnya. Ye Hua datang untuk memeriksa situasinya, terutama organ dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa skill pengorbanan tidak meninggalkan luka permanen pada tubuhnya. Hao Chen, kamu benar-benar gila. Setelah pemeriksaannya, Ye Hua segera berkata dengan marah, beberapa air mata mulai muncul di wajahnya. Long Hao Chen menunduk dan berkata, Guru, aku hanya ingin menguji kemampuanku melalui pertempuran yang sebenarnya, dan untuk membangkitkan potensiku dengan cara ini.
Menggunakan skill, pengorbanan, hanyalah sesuatu yang aku lakukan dengan tidak sengaja. Jangan marah, di masa depan aku tidak akan terburu-buru lagi mengambil resiko. Kondisi Hua saat ini sangat marah. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku marah karena kamu telah menantang Yang Wenshao? Kamu salah. Aku marah karena kebodohanmu. Aku bertanya kepadamu, siapa yang lebih kuat antara kamu dan Yang Wenshao? Tentu saja dia guru. Jadi kamu tahu kalau dia yang paling kuat? Lalu mengapa kamu masih memilih untuk bertarung dengannya secara langsung? Apakah taktik bertarung yang aku ajarkan kepadamu 2 tahun terakhir ini tidak kau anggap? Sangat menyenangkan untuk bertarung dengannya secara langsung? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ini adalah pertarungan melawan ras iblis? Bagaimana jika lawanmu adalah iblis? Dan bagaimana jika kamu memiliki rekan di sisimu menunggu bantuanmu? Apakah kamu akan bertarung dengan cara yang sama seperti kemarin? Serangkaian pertanyaan ini membuat Long Hao Chen terdiam. Berapa banyak kemampuan bertarung yang telah aku ajarkan padamu? Memang benar, pertarungan habis-habisan akan membangkitkan potensimu dengan lebih efisien, terutama melawan lawan yang lebih kuat darimu. Tetapi jika kamu benar-benar ingin meningkatkan pengalaman bertarungmu, maka kamu tidak dapat menganggap ini sebagai pertandingan, tetapi pertempuran hidup dan mati. Dan bagaimana pertempuran sampai mati terjadi? Jangan bilang aku belum pernah mengajarimu hal ini sebelumnya. Long Hao Chen lebih jauh menundukkan kepalanya. Andalkan keterampilan dan teknik kamu untuk mengatasi lawanmu, dan lakukan yang terbaik untuk menjaga dirimu sendiri. Sekarang katakan padaku, apakah kamu seorang kesatria penjaga atau kesatria retribusi pada akhirnya? Long Hao Chen terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ye Hua ini. Dalam hal kejeniusan, mungkin 10 dariku tidak dapat menandingimu, tetapi dalam hal pengalaman, 10 darimu juga tidak dapat menandingiku. Akan aku jelaskan lagi, saat kamu perlu menyerang, jadilah satria retribusi, dan saat kamu perlu melindungi, jadilah satria penjaga. Tapi kamu harus berhati-hati saat menggunakan kemampuanmu sebagai satria retribusi, kamu tidak boleh melupakan status keduamu. Bakat bawaanmu sangat tinggi sehingga kamu dapat menanggung kedua peran, tetapi karena itu masalahnya, kamu harus menggabungkannya untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuanmu. Jangan biarkan aku melihat tindakan konyol seperti itu lagi, kalau tidak, kamu tidak pantas menjadi muridku lagi. Baiklah guru, aku minta maaf, aku akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Long Hao Chen bergegas menjawab dengan hormat. Ye Hua memarahinya bukan karena dia membenci Long Hao Chen, lebih tepatnya adalah kekhawatiran seorang guru yang tidak mau muridnya mengambil tindakan yang salah yang justru akan membahayakan dirinya. Long Hao Chen langsung mulai berkultivasi. Walaupun kondisinya sekarang sudah membaik, tetapi tidak ada setetes pun energi spiritual internalnya yang tersisa, hanya tungku sen spiritual miliknya tampaknya telah memulihkan pancaran aslinya. Lembut, dalam, luas. Setelah konsentrasinya memasuki tungku sen spiritualnya, dia segera merasakan ketiga sensasi ini. Dia bisa melihat tetesan cairan berwarna emas. Tetesan cerah ini kecil, tetapi sangat mencolok. Tetesan emas ini memiliki ukuran butiran beras, tetapi yang mengejutkan Long Hao Chen adalah tetesan emas ini sebenarnya dalam keadaan cair sepenuhnya. Ini energi spiritual cair. Mungkinkah setelah menggunakan skill, pengorbanan, aku secara tidak sengaja mencapai keadaan di mana energi spiritualku mencair? Tanpa disadari, Long Hao Chen mulai berkultivasi sesuai dengan metode pelatihan sebelumnya. Karena tidak ada energi spiritual internal yang tersisa di tubuhnya, kecepatannya untuk merasakan fluktuasi esensi cahaya eksternal jauh lebih lambat. Tapi tidak boleh dilupakan bahwa dia memiliki fisik seorang putra cahaya, jadi afinitas elemen cahayanya jauh melebihi orang biasa. Esensi cahaya eksternal yang lembut mulai memasuki tubuh Long Hao Chen. Esensi cahaya ini langsung menuju ke tungku spiritualnya sebelum langsung bergabung dengannya. Reaksi tungku spiritual Sen sangat tenang, hanya memancarkan sinar terang. Di saat memeriksa bagian dalam tungku spiritualnya, Long Hao Chen menemukan bahwa esensi cahaya, yang telah diserap dan diubah menjadi setetes cairan berwarna emas, telah berubah menjadi bagian dari tungku spiritual. Karena esensi cahaya yang diserap dari udara sangat tipis, hampir tidak dapat dibandingkan dengan setetes energi spiritual cair yang sebenarnya, dan sebagai hasilnya, setetes energi spiritual cair seukuran butir beras ini tidak menunjukkan reaksi sama sekali.
Namun, ini tidak mempengaruhi kegembiraan Long Hao Chen sama sekali. Tanpa ragu sedikit pun, sekarang setelah dia benar-benar berhasil memurnikan energi spiritual cair, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dia akan memperkuatnya, serta bagaimana dia akan membuatnya keluar dari tungkusin spiritualnya. Setelah itu Long Hao Chen mengeluarkan pil pengumpul spiritual yang digunakan untuk kultivasi. Segera setelah dia meminum pil pengumpul spiritual, darah Long Hao Chen terangsang, dan tiba-tiba, reaksi tubuhnya terhadap esensi cahaya eksternal di udara sangat meningkat. Pil pengumpul spiritual adalah pil tingkat keempat, dan karena itu, seseorang harus mencapai langkah keempat untuk menggunakannya. Meskipun Long Hao Chen telah kehilangan energi spiritual internalnya, tubuhnya masih seperti ksatria agung langkah keempat. Meridiannya menyerap energi pil ini tanpa penolakan. Secara alami, setelah meminum pil pengumpul spiritual, kecepatan penyerapannya dari esensi cahaya eksternal sangat cepat. Esensi cahaya di udara ini diserap dari segala arah, langsung melewati pori-porinya dan memasuki tubuhnya untuk segera diserap oleh tungkusin spiritualnya. Tungkusin spiritual saat ini seperti jurang maut. Terlepas dari seberapa banyak esensi cahaya yang diserap Long Hao Chen, itu menelan segalanya. Satu-satunya perubahan yang muncul adalah bahwa warna emas yang dipancarkan oleh tungku spiritualnya mulai menguat secara bertahap. Energi spiritual cair juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Saat ini Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Momen kultivasi ini membosankan dan tidak menarik, tetapi itu memberinya rasa kepuasan yang kuat untuk dapat menumpuk tetesan ini satu demi satu. Dalam sekejap, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Long Hao Chen benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Dia menceritakan segalanya tentang kultivasinya saat ini kepada Yehua. Kemudian, dia diam-diam menunggu instruksi Yehua. Bagi Yehua, apa yang terjadi tentu saja merupakan hal yang baik, dan meskipun dia tidak tahu misteri halus macam apa yang mengelilingi tungkusin spiritual, Yehua ingin melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti ini. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.